terutama mahasiswa hukum, rame-rame kirim surat ke istana ke presiden. Hotman Paris benar-benar hot. Beliau menghimbau kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum se-Konoha dan seluruh warga rakyat Konoha untuk kirim surat ke istana presiden agar presiden membuka kembali kasus Jessica S. Kopior beracun yang diduga, bukan beracun, yang diduga bukan pelakunya, sebab tidak ada alat bukti. Minimal harus ada 2 alat bukti untuk memvonis seseorang. Tahu dari kasus dari dulu itu Jessica S. Kopior, semua hanya merupakan dugaan dan asumsi. Jikalau presiden memberikan gerasi, syaratnya Jessica S. Kopior harus mengaku bahwa beliau melakukan kesalahan. Namun dia menolak untuk mengakui. Saya pun kalau jadi dia, kalau saya tidak melakukan kesalahan itu, kenapa saya mengaku untuk sesuatu yang saya tidak pernah lakukan? Dengan cara itu, saya meminta gerasi kepada presiden yang belum tentu dia akan kasih setelah saya mengakui. Itu bisa juga jebakan Batman. Dalam kasus-kasus S. Kopior beracun ini, saya hanya bertanya, kenapa tidak diceritakan si korban itu, S. Kopior, sebelum dia datang itu ke KP Oliver, dia tuh kemana dulu? Itu nggak diceritakan. Dia tuh dari mana? Betul nggak? Dari rumah siapa? Keliling di mana? Sama siapa? Jadi sebelumnya itu juga harus diceritakan, tapi tidak pernah diceritakan. Ujuk-ujuk datang telat. Sebelumnya tuh kemana? Itu juga harus diungkapkan. Terus kedua, menurut saya, kalau memang si Jessica S. Kopior ini adalah orang katanya psikopat lah, apalah gini-gini. Orang psikopat itu pinter-pinter loh. Ngapain melakukan aksi di tengah saksi? Di tengah calon saksi. Itu adalah kebodohan yang luar biasa. Kalau ingin melakukan kejahatan, kenapa harus di tengah-tengah banyak saksi? Di hadapan manajer, pegawai itu, pelayan, teman-teman. Itu so stupid gitu. Kalau orang-orang psikopat melakukan sesuatu itu di tengah-tengah keadaan yang sepi, atau dengan cara yang lain, bukan menyerahkan diri di dalam tengah masyarakat dan dia melihat-lihat CCTV supaya nggak kelihatan. Apalagi kalau memang dia itu orang pintar, tinggal di Australia, itu kan orang pintar tinggal di sana. Nah, nggak mungkin ujuk-ujuk dia itu, menurut saya ya, mencari resiko. Dia kan melakukan itu mungkin di tengah hutan lah, di halaman mana lah, atau berdua diajak warung makan pecel lele lah, lelenya dikasih itu baygon lah atau apalah, ngapain repot-repot? Itu saya nggak masuk akal. Terus habis itu juga oke lah, untuk masalah autopsi itu nggak dibikin. Terus juga ketiga itu ada sogok menyogok. Ya, itu si bapaknya itu 3 juta sini, 3 juta sana lah. Apalagi dia kenal semuanya, kenal polisi, kenal ini, kenal itu. Dia kenal semuanya. Dan sebelumnya sudah kenal, ngobrol-ngobrol. Terus kenapa juga podcastnya si Tabib Filter yang mengundang ahli forensik itu dan si Dedeko Boxer di take down? Itu murni curiga. Kenapa kalau memang kasus ini sudah selesai dan sudah puas, kenapa video ya, podcast-podcast yang merupakan cerita-cerita mungkin halusinasi bagi si keluarga korban itu, kenapa di take down? Kalau memang itu tidak bersalah, di take down karena pasti ingin menyembunyikan sesuatu. Siapa yang take down? Ya mungkin aparat. Kenapa? Apakah mereka mendapatkan ancaman? Si Tabib Filter si Dedeko Boxer?
Kenapa harus diancam? Nah, kalau memang kasus ini sudah mantap dan tidak ada unsur yang lain, kenapa harus takut? Itu saja sih menurut saya. Jadi semakin kelihatan bahwa kalau kita sudah mulai take down, udah mulai ban ini, ban itu, artinya memang ini nggak murni. Ya. Terus untuk masalah celana, maaf ya, celana yang dibuang. Memang biasanya itu, ya kalau misalnya itu racun atau baygon, kenapa harus dari celana? Taruh aja di tas. Di tas perempuan itu, Jessica Scopior, kenapa harus di celana gitu? Dan saya kalau saya nervous, kalau saya gelisah, saya tuh garuk-garuk tangan. Kalau saya itu ketakutan, saya itu itchy itu artinya itu gatel. Ya, saya tuh mulai pegang-pegang tangan itu saya, dan pasti juga banyak orang seperti itu. Jadi menurut saya itu juga, saya tidak mau ikut campur ya, tapi setelah semua rame dan juga sekarang si Hotman Paris, dia melakukan statement hot bahwa memang dia menghimbau seluruh orang, anak-anak hukum, dan juga warga Konoha, kalau merasa ada kecurigaan dan keberatan, ya tulis surat, kirim ke istana presiden. Ini harus dilakukan, sebab juga untuk kepentingan saya juga. Saya ingin juga proses beberapa kasus saya, di mana banyak orang telah menipu saya. Tapi saya takut. Saya takut memproses orang-orang yang telah menipu saya selama ini. Karena saya harus punya banyak kenalan. Kenal inilah, kenal itu, kenal ini, kenal itu, kenal itu, kenal itu. Jadi percuma. Sedangkan yang dilawan ini adalah orang-orang lokal. Ya, orang-orang lokal murni. Nah, karena saya mungkin separuh campuran Indonesia dan bule, kalau saya melangkah dengan bukti-bukti untuk memproses ini orang yang telah menipu saya secara keuangan, ya saya akan kalah, karena mungkin saya akan diancam. Karena saya bule lah, apalah, inilah itu, yang ini murni-murni lokal. Repot saya. Apalagi yang murni lokal ini, dia berafiliasi dengan golongan happy party keluarganya, dan menggunakan nama happy party itu untuk melakukan aksi bejat terhadap saya berkali-kali. Saya alami seperti ini. Jadi saya mau keadilan agar saya atau warga lain yang punya kasus tidak takut melapor. Kita mau melapor harus mikir dulu. Meskipun kita benar, bisa jadi salah. Yang salah malah jadi benar, karena koneksi ono ini, ono ini, ono ini. Bayar sini, bayar situ, bayar sini, bayar situ. Habis itu kok bisa masuk dalam persidangan, kok bisa bawa pistol. Itu aneh sekali. Saya benar-benar geli gitu ya. Mengerikan. Tentu tidak semua aparat hukum. Tapi kalau begini ceritanya, gak masuk akal. Mungkin video-video seperti saya akan di take down juga. Yang lain di take down. Kenapa di take down? Kalau memang merasa benar kasus sudah selesai, ya sudah. Tapi semoga juga presiden, kalau memang sampai pesanin dari rakyat untuk kepentingan keadilan seluruh Konoha ini, ya peka. Jangan sibuk hanya untuk bikin IKN atau infrastruktur atau urusin keluarganya. Gimana nasib-nasib kita juga ini sebagai warga? Karena kita tidak punya uang, no money, no justice. Itu kan semua orang itu tahu kayak gitu. Mana legasinya? Legasi kita minta keadilan. Ya sudahlah. Makanya ada satu moto dikatakan di sini, jauhilah Pol, jauhilah hukum kalau tidak mau terlibat dalam masalah. Padahal hukum itu adalah wakilnya Tuhan di bumi. Tapi kita harus menjauhi hukum karena takut. Karena dikelola oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Sekian, saya WNI.
KTP Bogor, Kecamatan Sukaraja.